Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Saputri, absen 1 dari kelas PAI 3G, akan menjelaskan mengenai pengertian dari birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban yang harus didahulukan, terutama bagi seorang anak. Karena pada hakikatnya, seorang anak memiliki kewajiban untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Perintah untuk berbuat baik kepada orang tua sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasswainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Ya, artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Birrul walidain berasal dari 2 kata, yakni bir dan al-walidain. Secara etimologis, bir memiliki arti taat, patuh, berlapang dalam berbuat kebaikan. Sedangkan al-walidain memiliki arti kedua orang tua atau ayah dan ibu. Secara epistemologis, birrul walidain merupakan berbuat baik, taat, patuh kepada kedua orang tua dengan penuh penghormatan atau pengabdian. Ada salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Al-Athari mengenai pengertian birrul walidain, yakni menaati kedua orang tua dengan melakukan segala apa yang diperintahkannya selama perintah itu tidak bermaksiat kepada Allah. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa birrul walidain merupakan suatu bentuk keharusan yang menjadi kewajiban bersifat fardhu ain bagi seorang anak untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, selalu menaati segala apa yang diperintahkannya selama perintah itu tidak bermaksiat kepada Allah, selalu mendoakannya, dan tetap melakukan kebaikan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winawati, absen 2. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang akhlak kepada kedua orang tua, yaitu pembahasan keutamaan birrul walidain. Dalam hadis di sini dijelaskan ada beberapa hadis. Hadis Abdullah bin Umar tentang ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu fi ridal walidaini wa sakhatullahu bis sakhatul walidaini, yang artinya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua dan murka Allah itu terletak pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan hadis selanjutnya yaitu hadis Abu Hurairah tentang siapakah yang berhak dipergauli dengan baik, yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ja'a rajulur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahwakan nasi bi husni sahabati qala ummuku qala summa man qala summa ummuku qala summa man qala summa ummuku qala summa man qala summa abuka akhwa. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang berhak aku pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa? Rasulullah menjawab, ibumu sekali lagi. Orang itu bertanya, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, bapakmu. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa keutamaan birrul walidain, keutamaan berbakti kepada orang tua.
Yang pertama menjelaskan tentang bahwasannya kita sebagai umat manusia atau sebagai anak harus menurut dan taat kepada kedua orang tua, karena semua apa yang kita lakukan tergantung pada ridho orang tua. Sesungguhnya ridho orang tua itu bukan hanya tergantung pada ridho Allah, tapi hanya tergantung ridho orang tua. Dan hadis yang kedua yaitu kita disuruh berbakti kepada orang tua, yaitu bapak ibu, karena sebagailah salah satu keluarga yang harus dihormati. Dan keutamaan berbakti kepada orang tua menurut pendapat ulama yang lain yaitu sebagaimana Rasulullah bersabda, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Sholat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Di samping ini, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksudnya itu yaitu apakah yang lebih utama, yaitu beribadah. Ibadah maksudnya tidak hanya berjalan mencari ridho Allah, tentunya berjalan dengan kebaikan, dengan keutamaan untuk birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua dan berakhlak baik kepada orang tua, tentunya yang pertama yaitu bapak dan ibu. Di sini disampaikan bahwasannya cara-cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ada 2 poin, yaitu cara berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup dan orang tua yang sudah meninggal. Cara kita berbuat baik kepada orang tua yang pertama yaitu cara berbuat baik kepada kedua orang tua yang masih hidup. Kita sebagai orang muslim dengan baik tentunya memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, baik ibu maupun ayah. Kita harus berbakti dan taat berbuat baik kepada orang tua, dan kita harus melakukan sikap dan perbuatan yang terpuji. Adapun cara kita untuk berbakti dan bersikap baik kepada orang tua yaitu dan sopan santun. Yang pertama yaitu mentaatinya dalam hal yang ma'ruf, artinya berbuat dengan yang kebaikan. Yang kedua, mengikuti kemauan keduanya selama tidak bermaksud kepada Allah. Bahwasannya kita harus mengikuti perbuatan kedua orang tua atau menjalankan perintah kedua orang tua asalkan tidak menyimpang dari perbuatan atau maksiat dari Allah. Yang ketiga yaitu berinfak kepada keduanya jika keduanya membutuhkan. Maksudnya kita harus mengasihi kepada orang tua apabila kita mempunyai uang atau mempunyai barangnya lain. Ketika orang tua kita membutuhkan, sebaiknya kita harus memberikan kepada kedua orang tua kita yang membutuhkan. Dan selanjutnya kita harus berbuat halus dan mulia kepada kedua orang tua. Sesungguhnya orang tua lah harus diperlakukan secara halus dan tidak perlu dibentak atau mengungkapkan perkataan yang kasar kepada kedua orang kita, karena kedua orang kita akan menjadikan perbuatan yang jelek, dan orang tua kita akan menjadi sakit hati apabila kita berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Dan apabila kita diperintahkan oleh orang tua kita menjalankan perintah orang tua tentang bertentangan dengan agama, sebaiknya kita meninggalkan, dan kita tidak perlu berbohong, karena kita dalam perbuatan yang di sini kita harus menjalankan kewajibannya. Tetapi kalau kita menjalankan perbuatan yang kasar atau perbuatan yang menentang dengan ajaran Islam, sebaiknya kita meninggalkan dan tidak perlu membuat atau perkataan dengan yang kasar atau gontok, sebab tidak akan membuahkan hasil, akan tapi hadapi dengan tenang dan penuh keyakinan dan percaya diri bahwasannya semua masalah akan terselesaikan.
Dan cara yang kedua yaitu cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal. Berbakti kepada orang tua tidak hanya berbakti kepada orang yang masih hidup, karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ada sisa kebijakan setelah keduanya meninggal dunia yang aku untuk berbuat sesuatu kepadanya, kepada kedua orang tuaku? Rasulullah bersabda, ya, mendoakan dan memintakan ampun untuk keduanya, melaksanakan janji keduanya, memuliakan teman-teman kepada orang tua, dan bersilaturahmi kepada orang yang tidak melakukan yang kecuali karena kedua orang tua. Beberapa hal yang dapat kita lakukan berbakti kepada orang tua yaitu merawat jenazahnya dengan memandikan, mensolatkan, dan menguburkannya. Yang kedua, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam dan ditinggalkannya. Karena kita sebagai anak harus merawatnya dari segi masih hidup dan ketika sudah meninggal, karena itu adalah keutamaan birrul walidain. Dan yang ketiga yaitu pahala bagi orang yang berbakti kepada orang tua. Allah menjanjikan kepada umatnya bahwasannya diberi hadiah sebuah perjanjian atau pahala yang setimpal ketika kita berbuat baik kepada orang tua, tentunya di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, pahala di dunia yaitu dipanjangkan umurnya. Diperbanyak rezekinya, dikabulkan doanya. Karena kita semua harus menjalankan ridho Allah. Allah akan meridhoinya dan Allah akan membalas budinya dengan pahala. Yang kedua yaitu pahala di akhirat. Pahala di akhirat yaitu berbakti adalah salah satu penyebab untuk masuk surga, adalah sebagian masuk sudah membuka pintu surga. Dan yang kedua, dimasukkan surga dengan orang-orang yang pertama kali dimasukkan surga karena sebuah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridho kedua orang tua kita yang telah kita berbuat baik dan meyakini akan adanya perbuatan baik. Karena di sini dijelaskan bahwasannya Allah sudah menjelaskan dan menjanjikan sebuah pahala apabila kita berbuat baik kepada kedua orang tua dan berbuat birrul walidain. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aulia Aminadhiroh, absen 27. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang birrul walidain, yaitu tentang bentuk-bentuk birrul walidain. Bentuk-bentuk birrul walidain di sini yang saya akan jelaskan ini ada 9 macam, yaitu berupaya menjadi anak soleh atau solehah. Jadi kita sebagai anak yang baik, kita harus berbuat baik kepada orang tua dengan cara menjadi anak soleh atau solehah seperti yang diharapkan kedua orang tua kita. Yang kedua yaitu berdakwah kepada orang tua dengan cara yang ma'ruf. Artinya ketika kedua orang tua kita melakukan sesuatu yang melanggar syariat, kita harus mampu memberitahu, tapi dengan cara yang baik, jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua. Yang ketiga, tawadu dan memuliakan Allah. Tawadu dalam arti kita harus takwa kepada Allah dan memuliakan Allah. Yang keempat, taat kepada orang tua selama bukan hal yang maksiat. Selama perintah-perintah orang tua itu bukan sesuatu yang menjurus kemaksiatan, kita harus mentaatinya. Yang kelima, bersabar dengan sikap orang tua, terlebih orang tua yang telah lanjut usia. Jadi orang tua yang sudah lanjut usia itu biasanya kan perilakunya sudah kembali seperti anak kecil lagi. Jadi kita sebagai anak yang baik, kita harus bersabar. Yang keenam, membantu seluruh keperluan orang tua dalam hal ibadah. Kita harus membantu, contohnya kita menyiapkan peralatan untuk melakukan sholat, yaitu mukena misalnya, sarung misalnya. Ketika orang tua sudah lanjut usia, kita harus membantu. Kemudian yang ketujuh, senantiasa memohonkan ampun dan mendoakan kedua orang tua dimanapun kita berada, walaupun kita jauh dari orang tua misalnya, kita harus selalu memohonkan ampun dan mendoakan. Tidak berprasangka buruk, jangan sampai kita sebagai anak itu mencari-cari kesalahan
apa yang dilakukan orang tua. Jangan sampai berprasangka buruk. Kita harus selalu husnudzon terhadap kedua orang tua kita. Yang kesembilan yaitu menyambung silaturahmi. Silaturahmi yang telah dilakukan kedua orang tua kita kepada saudara, kepada teman. Ketika orang tua telah wafat, kita harus mampu menyambung silaturahmi tersebut, karena pahala dari silaturahmi dapat membantu orang tua kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk durhaka terhadap kedua orang tua. Yang pertama, bersikap kasar dalam hal perkataan atau perbuatan. Jangan sampai kita menyakiti hatinya kedua orang tua kita. Yang kedua yaitu membentak atau menghardik kedua orang tua. Sedang berkata kasar saja tidak boleh, apalagi sampai menghardik, sampai menyumpahkan orang tua, itu tidak baik. Yang ketiga, tidak menafkahi orang tua ketika orang tua sudah lanjut usia. Ini sering terjadi ketika anak sudah sukses, dia tidak mau membantu kedua orang tuanya, tidak mau memberi sangu kepada orang tuanya. Ini perilaku durhaka, termasuk perilaku durhaka. Yang keempat yaitu bermuka masam. Usahakan ketika ada di depan orang tua kita harus senyum, memberikan wajah ceria, jangan sampai bermuka masam, karena itu akan menyakiti kedua orang tua kita. Yang kelima, memerintah orang tua untuk melayani dan malu mengakui orang tua. Ini tidak boleh. Jangan sampai kita memerintah kedua orang tua kita ketika kita udah dewasa, memerintah orang tua untuk melayani kita, mengambilkan minum misalnya, padahal kita mampu untuk mengambil minum, menyuruh orang tua, itu tidak boleh. Dan jangan sampai ketika sudah sukses dan orang tua itu misalnya masih tinggal di desa, terus dia malu untuk mengakui kedua orang tuanya. Ini termasuk perilaku durhaka terhadap kedua orang tua. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.